Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Fernanda. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Definisi kepemimpinan merupakan salah satu yang kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan. Dan perubahan tersebut menceritakan tujuan yang memiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya atau bawahan. Kepemimpinan menurut Soekarto Indrafatrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pentingnya tersebut, ada simpulan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan, di antara lain: 1. Kepemimpinan itu ada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. 2. Kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. 3. Sebagai sesuatu kekuatan atau provinsi. Pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik, dapat mempengaruhi kebutuhan sikap-sikap yang positif pada individu-individu yang dipimpinnya. Tetapi yang paling penting ialah pengaruh pemimpinnya sangat menentukan bagaimana kualitas kegiatan kerjasama dan kualitas hasil yang dapat dicapai oleh kegiatan kerjasama dalam lembaga tersebut. Kelebihan tertentu. B. Ciri-ciri seorang pemimpin. Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibandingkan orang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawab. Quran Surat Ibrahim ayat 4. 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Quran Surat Uhud ayat 91. 5. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpati kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. 6. Bermusyawarah dengan para pengikut secara mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Quran Surat Al-Imran ayat 159. 7. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seseorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. 8. Bersedia mendengarkan nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang 8. Bersedia mendengarkan nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Selanjutnya, Mujamil Komar juga mengatakan bahwa jabatan pemimpin merupakan jabatan yang istimewa, sebab pemimpin organisasi ataupun apapun
dipercaya ya memiliki sebagai kelebihan penyangkut pengetahuan, perilaku, sikap, kemampuan, keterampilan di bidang orang lain. Pada umumnya seseorang memiliki kelebihan tertentu, tetapi sebaliknya juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan ataupun lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit. Tidak lepas dari peran kepada sekolahnya, maka ia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ia harus melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan global yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah, serta formal kepada atasan atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anaknya. D. Teori kepemimpinan. Ada dua teori kepemimpinan menurut Isjoni yang mencakup menarik perhatian pada pengamat dan praktisi pengembangan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Teori kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. B. Mengkonsumsikan visi itu dengan efektif. C. Memonstrasikan konsistensi dan fokus. D. Mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. 2. Teori kepemimpinan tradisional. Pemimpin-pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukannya dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas pemimpin. Transaksional memberikan pertimbangan yang bersifat individual. E. Tipe kepemimpinan. 1. Partisipasi. Kepemimpinan yang partisipasi menurut Isjoni adalah suatu cara pemimpin yang memungkinkan para bawahan untuk serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila memang kelompok bawahan ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif, akan tetapi akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri. Umpamanya, dengan memberikan fasilitas. Pemimpin-pemimpin di sini bermaksud untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan berkelompok, organisasi, atau lembaga, dengan menggunakan cara memberi pujian atau juga memberikan kritik yang membangun. Waktu pada akhirnya tanggung jawab untuk membuat keputusan itu dan tangan pemimpin, atau dalam prosesnya pengambilan keputusan untuk dikerjakan bersama-sama dalam anggota kelompok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.